walking alone, the streets are empty. Wanita cantik, kau sepertinya sangat sedih dan terpukul. Izinkanlah kami menghapus segala kesedihan, dan tentunya kami sangat setia dan tidak akan pernah menyakitimu, ucap ketua rombongan preman jalanan tersebut. Tangan dan dada yang dipenuhi tato, berbicara sambil meraba-raba pipi mulus Liana dengan jari jemarinya. 4 orang lainnya tertawa terbahak-bahak mendengarkan ocehan ketuanya. Salah seorang lagi mulai mendekati tubuh Liana, lalu mengendus rambut Liana. Rambutmu sangat wangi. Sepertinya kita mendapatkan hidangan lezat. Goda lelaki itu lagi, diiringi tawa riuh yang lainnya. Liana duduk meringkuk, menggigil, bercampur takut. Air mata masih saja mengalir dari kelopak matanya. Liana tidak mengeluarkan sepatah kata pun, hanya diam dengan kondisi seluruh tubuh menggigil, menekan kuat kedua lengan ke tubuhnya. Lagi dan lagi, lelaki bertato itu mendekatkan bibirnya ke arah wajah Liana. Liana mengelakkan wajahnya dari wajah preman tersebut. Refleks pria bertato tersebut sangat jengkel, lalu ingin melemparkan tamparan ke wajah Liana. Tiba-tiba satu tangan lebar dan lengan berotot menyambar lengan preman tersebut. Brak! Pukulan kuat milik Rio mendarat ke rahang preman bertato tersebut. Darah segar mengalir dari mulut dan hidungnya. Persetan dengan kau. Siapa kau? Ikut campur dengan urusanku, oceh preman tersebut. Tanpa menunggu lama, tanpa kata-kata, Rio secepat kilat menendangkan kaki ke arah si Jojen preman tersebut. Preman tersebut menjerit kesakitan. Lihatlah, suatu saat aku akan membalas kau, ancam ketua preman tersebut, lalu berlari terbirit-birit sambil memegang rahangnya yang nyeri karena pukulan kuat dari kepalan Rio. Anak buah preman tersebut ikut lari terbirit-birit karena serangan gesit yang dilakukan Han. Sementara Liana masih saja menggigil ketakutan, memandang kosong lurus ke depan. Rio mendekatkan wajah ke netra Liana. Ternyata benar itukah kamu? Mengapa kau begitu bodoh, duduk sendirian di tempat sepi seperti ini? Hah? Ucap Rio. Nafas masih sesak setelah berduet dengan preman tadi. Tidak ada sahutan, bahkan tidak ada respon dari netra Liana. Sekujur tubuh Liana masih saja menggigil, ketakutan dan pandangan kosong lurus ke depan. Liana, keluar sapaan lembut dari mulut Rio. Inilah pertama kali Rio menyapa Liana dengan menyebut namanya. Namun sunyi, Liana tidak mengindahkan panggilan lembut Rio. Perlahan Rio membungkukkan badan, memandang dalam ke wajah Liana, tidak merespon kehadiran Rio. Tatapan masih sama, memandang kosong ke depan, dengan posisi kedua lengan menyilang, mendekap kencang tubuh. Refleks Rio mendekat tubuh Liana yang gemetar ketakutan, menggigil kedinginan. Apa yang telah terjadi kepadamu? Kenapa kamu tiba-tiba berubah drastis seperti ini? Apa aku telah melakukan kesalahan besar kepadamu? Tanya Rio berbisik ke telinga Liana.
Mulut Liana masih terkatup, tidak mengeluarkan suara. Air mata masih saja mengalir dari pipi Liana. Perlahan Rio mengusap air mata Liana dengan jari jemarinya. Rio menggendong tubuh Liana yang menggigil menuju mobilnya. Bersamaan Han membukakan pintu mobil. Han yang menyaksikan terdiam seribu bahasa, seolah tidak percaya dengan apa yang telah terjadi menimpa Liana. Bukankah tadi siang dia masih normal saja? Kenapa tiba-tiba saat ini berubah sedrop itu, layaknya orang gangguan mental? Di mana tempat tinggalmu? Biar aku mengantarkan kamu pulang, tawaran Rio. Liana tidak menjawab sepatah kata pun. Mata telah terpejam, tertidur, tersandar ke dada lebar milik Rio. Jantung Rio berdetak kencang, helaan nafas tidak beraturan. Perlahan Rio membelai lembut kepala Liana yang telah tertidur pulas, yang mana dada Rio menjadi bantalnya. Rio, untuk sementara waktu ini kau bawa ke apartemenmu saja terlebih dahulu. Ini sudah larut malam. Keluarganya pasti akan cemas jika menyadari kondisi anaknya seperti ini. Lagian aku tidak tahu di mana rumahnya, ucap Han. Rio menganggukkan kepala, lalu kembali menatap dalam ke wajah Liana yang telah memucat. Han, aku rasa ini bukan saja berhubungan dengan preman tadi. Mungkin juga ada masalah lain yang sangat membuatnya terpukul, sehingga betah duduk berlama-lama di tempat sepi seperti itu, praduga Rio. Han menganggukkan kepala. Apa yang dikatakan Rio masuk di akal. Rio bergegas merogoh saku celana Liana, mencoba mencari tahu apa yang telah dialami Liana. Pakai kode PIN segala lagi, keluh Rio setelah mendapatkan telepon genggam milik Liana. Jam telah menunjukkan pukul 8 pagi. Rio telah ready dengan seragam formalnya, berjalan memasuki kamar di mana Liana berbaring. Rio dapati Liana masih tertidur pulas. Rio amati sejenak wajah anggun memikat tersebut. Apa yang telah terjadi dengan dirimu sehingga begitu terpukul? Bisik jiwa Rio bersamaan membetulkan selimut Liana yang telah terbuka. Tak lama Rio keluar dari kamar Liana menuju meja makan. Bibi, tolong kau urus semua keperluan wanita itu. Masakkan makanan yang istimewa dan bergizi, dan berikan pakaian yang terbaik untuknya, serta layani dia dengan baik, perintah Rio. Baik tuan, jawab pelayan tersebut menundukkan kepala. Aku beberapa hari ini mungkin tidak pulang ke apartemen ini. Aku ada urusan bisnis keluar kota, jadi tolong jaga wanita itu dengan baik sampai aku pulang, sambung Rio lagi. Bersamaan bangkit dari duduk setelah menyelesaikan sarapan paginya. Baik tuan, jawab pelayan itu lagi. Tak berselang lama terdengar telepon genggam Rio berdering. Bergegas dirogoh saku celananya, lalu menjawab panggilan tersebut. Rio, kau temui aku sekarang. Juga ada hal penting yang ingin aku bicarakan kepadamu, ucap suara di dalam telepon genggam tersebut dengan suara garang. Baik, jawab Rio singkat, lalu memutuskan panggilan. Kemudian bergegas keluar rumah menuju tempat parkir mobilnya. Apalagi yang akan dikatakan si tua ini, keluh jiwa Rio bersamaan memukul kuat setir mobilnya. Siapakah yang menghubungi Rio? Apakah yang akan dibicarakan orang tersebut? Kabar baik atau kabar buruk untuk Rio?